saya Ibu Betty Nurbaiti dari SMP Negeri 9 Kota Tangerang. Pada pembelajaran ini, kita akan menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur serta cara menulis teks prosedur. Kalian masih ingat apa itu teks prosedur? Jika tidak, Ibu ingatkan kembali ya. Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, setelah kalian ingat kembali apa itu definisi teks prosedur, pembelajaran kita kali ini meningkat kepada apa itu struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu terbagi atas 4. Yang pertama tujuan, yang kedua bahan dan alat, yang ketiga langkah, dan yang keempat adalah penutup. Untuk penutup ini bersifat pilihan dan tidak wajib. 1. Tujuan. Tujuan adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat, dilakukan, dan motivasi. Yang kedua adalah bahan dan alat. Bahan dan alat ini memerinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Selanjutnya adalah langkah. Langkah berisi urutan langkah-langkah secara rinci dan bertahap. Dan yang keempat adalah penutup. Untuk penutup ini merupakan bagian lain yang menekankan pada keuntungan dan ucapan selamat. Biasanya bersifat pilihan dan tidak wajib. Selanjutnya adalah menelaah penggunaan kebahasaan teks prosedur. Dalam teks prosedur ini ada yang namanya kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Selanjutnya adalah penggunaan bentuk pasif untuk proses. Penggunaan bentuk dalam teks prosedur biasanya untuk memberi saran tambahan atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan fatal. Contohnya, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Kemudian penggunaan kriteria atau batasan. Dalam kalimat teks prosedur ini, kita harus dapat memerinci dan jelas batasannya. Contohnya, langkahkan kaki kanan 2 kali dan pada hitungan keempat bertepuk tangan. Ada pula penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Pada kata keterangan ini, untuk keterangan cara misalnya, bungkuslah adonan dengan rapat. Untuk keterangan alat, contohnya lukis kain dengan menggunakan canting. Dan untuk keterangan tujuan, misalnya malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Selanjutnya adalah penggunaan kalimat saran atau larangan. Contohnya, jika kamu tidak melakukan secara perlahan akan membahayakan otot leher. Kemudian ada juga penggunaan kata penghubung, pelesapan, dan kata acuan. Contohnya, masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. Aduk terus tepung dan santan yang dimasak hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Untuk tepung dan santan yang akan dimasak sebetulnya tidak perlu disebutkan karena mengacu pada yang di atasnya, yaitu masak tepung dan cairan santan selama 30 menit. Selanjutnya adalah penggunaan akhiran i dan akhiran kan pada teks prosedur. Akhiran i biasanya dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Contohnya, lumuri loyang dengan mentega. Sedangkan untuk akhiran kan dipakai jika objeknya bergerak. Contohnya, lumurkan mentega pada loyang. Lalu bagaimana sih cara menulis dan memeragakan teks prosedur? Yang pertama, kalian harus memperhatikan judul teks prosedur yang akan kalian buat. Yang kedua adalah pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Selanjutnya adalah bahan atau alat untuk melaksanakan teks prosedur tersebut. Dan yang terakhir adalah langkah atau tahapan dengan urutan yang paling benar. Nah, cukup menarik dan mudah kan membuat teks prosedur? Baiklah, mari kita berlatih membuat teks prosedur tentang permainan tradisional di daerahmu. Perhatikan ejaan dan tanda baca dalam menuliskannya ya. Setelah selesai, kalian bisa menukarkan pekerjaan kalian dengan teman dan bersama guru merevisinya.
Selamat berkarya, jaga kesehatan, sampai jumpa.